Tapi dia baru ke Inter tahun 2012 seharga 11 juta plus Davide Faraoni yang saat ini bermain di Verona dan semoga menjadi pahlawan Inter dengan menundukkan Milan. Davide Faraoni. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Seperti janji gua kemarin, gua hari ini mau ngebahas Samir Handanovic, kapten kesebelasan kita. Sebelumnya gua akui gua sering banget ngejek-ngejek dia, tapi di paruh kedua musim ini gua harus akui dia solid banget. Bukan hanya karena dia bisa memainkan bola dari belakang, membangun serangan, tapi juga refleks-refleksnya dia gokil banget. Dia udah nggak melongo-melongo lagi ya. Kemarin lawan Udinese pun dia terbang, gila loh, nepis tendangan bebas. Dan puncaknya keberadaan vital dari Handanovic ketika Radu blunder jadi makin ngerasa gila. Tanpa Handanovic kita kacau juga ya. Pemain terbaik kita bulan ini Player of the Month Brozovic, tapi tetap gua harus bikin konten ini rasa salut gua, respect gua untuk kapten kesebelasan kita Samir Handanovic yang menurut gua legend. Ini perjalanan Handanovic di Inter ya teman-teman. Dia sekarang 37 tahun. Tingginya 1,93 meter, lahir di Ljubljana, Slovenia. Gimana cara ngomong Ljubljana nih? Ljubljana. Lahir di Ljubljana, Slovenia. Malah jadi masuk tuh suara WhatsApp. Dia menghabiskan karirnya junior di Slovenia, kemudian dia pindah ke Udinese tahun 2004, tapi dia dipinjamkan ke beberapa tim sebelum akhirnya balik menjadi kiper utama Udinese. Di tahun 2010-2011 ketika Inter Scudetto itu dia ketika Inter treble winners, dia menahan penalti, dia menepis penalti, menggagalkan penalti 6 kali. Itu dia menyamai rekor sebelumnya di Serie A, 6 kali menggagalkan penalti dalam satu musim. Dan dia masuk dalam Team of the Year di tahun 2010-2011. Tapi dia baru ke Inter tahun 2012 seharga 11 juta plus Davide Faraoni yang saat ini bermain di Verona dan semoga menjadi pahlawan Inter dengan menundukkan Milan. Davide Faraoni. Dia menggantikan Julio Cesar, kemudian debutnya dia menang 3-0. Jadi clean sheet, dan di tahun pertama dia di Inter derby juga dia clean sheet, luar biasa Handanovic. Di tahun 2012 dia ada di peringkat 8 kiper terbaik versi EFFHS. EFFHS itu apa ya? Dan dia sekali lagi masuk di Serie A Team of the Year sebagai kiper. Di tahun 2012 juga Barcelona menawar Handanovic 23 juta, tapi dia tetap memilih bertahan di Inter. Gila ya. Kemudian di 2013-2014 dia 3 kali clean sheet di 4 pertandingan awal Serie A. Dan di akhir musim dia clean sheet 14 kali. Gila. He saved a penalty kick in the first match of 2014-2015. Kemudian dia akhirnya di tahun itu juga dia 100 penampilan untuk Inter. Gokil. Jadi dia sering banget nepis penalti. Jadi dia rekornya tadi 6 kali di 2013-2014. Dia nahan penalti itu, he save penalty kicks. Oh nggak ada datanya. Oh iya teman-teman, untuk kedepannya gua akan live di GoPlay juga. Silahkan teman-teman download, kemudian di search aja Ceking Kita nih, gua tampilin. Belum ada yang nge-follow sama sekali. Kenapa gua pakai GoPlay? Karena live-nya ternyata nggak ada delay. Kalau di YouTube kan delaynya sampai 20 detik tuh. Jadi kalau gua live selama ini di bolanya sih nggak delay, tapi 20 detik kemudian baru tampil di YouTube. Makanya teman-teman suka bilang, apaan bang delay kok lambat banget. Bukan guanya, tapi YouTube-nya emang delay 20 detik. Oleh karenanya gua akan mencoba GoPlay. Jadi teman-teman kalau yang live streaming, gue sih masih sejauh ini akan double device ya. Jadi di YouTube iya, GoPlay iya, tapi kayaknya gue live streaming ke depannya akan lebih fokus ke GoPlay. Teman-teman silakan download aja karena gratis, kita ngobrol-ngobrolnya interaktifnya melalui GoPlay kalau yang live streaming. Oke deh, lanjut. Di tahun 2015-2016 dia ditawar MU, tapi sekali lagi dia bertahan. Kemudian dia mengawali musim 2015-2016 dengan clean sheet melawan Atalanta. Jadi dia punya kecenderungan Handanovic itu mengawali musim dengan clean sheet. Tetapi yang luar biasanya adalah di tahun 2015-2016 ini ada penyelamatan gemilang dari Handanovic yang menjadi salah satu penyelamatan terbaik di musim itu, yaitu di menit 94 melawan Bolonya dia
melakukan penyelamatan super gemilang dan itu adalah clean sheet dia yang ke-6 dalam 10 pertandingan. Wah, banyak banget clean sheetnya ini sih, gokil. Kemudian Handanovic memperpanjang kontrak sampai 2019 di tahun 2016. Dan dia mendapatkan pemain terbaik Inter di pertandingan melawan Atalanta 11 hari setelah perpanjangan kontrak. Dan dia mengakhiri musim di tahun 2016 itu dengan 15 kali clean sheet. Wah, luar biasa. Di 2016-2017 dia menjadi kapten pertama kali untuk Inter saat menang lawan Bologna. Kemudian Samir Handanovic di tahun 2017-2018 dia sign new kontrak sampai 2021 sampai tahun ini. He was name of the match versus Juventus 8 hari kemudian dan menutup tahun 2017-2018 dengan 17 kali clean sheet. Legend gak lo? Clean sheet mulu anjir. Di 2018-2019 dia mengawali karir untuk di Liga Champions 10 kali clean sheet di 19 penampilan Serie A di tahun 2018-2019. Dan dia membuat penyelamatan super gemilang melawan Empoli dan memastikan Inter untuk melaju ke Liga Champions untuk kedua kalinya. Masih ingat dong yang Dalbert juga ngaco banget mainnya saat itu. Handa diberikan penghargaan oleh Handa dipuji oleh Antonio Conte di tahun 2019-2020 dan dia mendapat masuk nominasi di Lev Yashin Award. Samir also equal the record for Serie A penalty. Samir juga menyamai rekor menyelamatkan penalti setelah dia rekor penyelamatan penalti di Serie A setelah dia menahan penalti Luis Muriel. Ada yang tahu si Handanovic ini berarti rekornya berapa nih menahan penalti di Serie A? Kemudian Handanovic process to beat the record for penalty save in 2020-2021 and memenangkan trofi Inter Scudetto. Dan dia telah membuat 329 penampilan di Serie A. Di tahun ini Handanovic telah membuat 400 penampilan di Serie A. Di Inter di semua kompetisi. Gokil. Dan sekarang Handanovic menunjukkan ke kita bahwa bahwa usia itu tidak menghalangi kesempurnaan gitu ya dalam bermain. Dia memang refleksnya sudah tidak begitu bagus, tapi dia mengasah untuk hal lain yang justru lebih relevan dengan sepak bola terkini yang kiper modern. Jadi Batman kita ini sudah benar-benar harus kita masukkan dalam legenda. Di era-era kiper tradisional dia refleksnya bagus, clean sheet mulu, nahan penalti. Dan di era kiper modern ketika Liverpool punya Alisson, City punya siapa City kipernya? Ederson. Kita punya Handanovic kiper yang udah relatif tua cuma gaya bermainnya modern. Dia kalau ibaratnya pelatih ini Ancelotti sih, yang sudah tua tapi masih relevan dengan permainan sepak bola masa kini. Untuk teman-teman punya catatan menarik apa tentang Handanovic? Mohon maaf nih kalau tadi gue sambil baca karena memang ini gue siapinnya per kata-kata, jadi gue nggak hafal di luar kepala. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak untuk yang komentar, untuk yang suka ngasih saran. Sekali lagi silahkan kalau yang mau ngobrol-ngobrol nanti pertandingan kita hari Jumat ada lawan Empoli, silahkan gabung 30 menit sebelum pertandingan, gue biasanya buka Zoom. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.